pasal-pasal bermasalah di KUHP ini salah satunya pasal living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi kita tahu teman-teman, hukum di Indonesia itu kan sangat beragam ya kebiasaannya ya. Setiap kampung A, B, C tentu kebiasaan sangat berbeda. Nah, pasal living law ini adalah pasal yang sebenarnya telah melanggar asas legalitas. Jadi dia kemudian akan diterapkan secara multitafsir serampangan oleh aparat penegak hukum. Kenapa begitu? Salah satu nanti untuk implementasinya, Bro akan menggunakan perda diskriminatif yang menurut Komnas Perempuan ada 421 perda diskriminatif di Indonesia. Baik secara prosedur maupun substansinya, dia telah meminggirkan perempuan. Beberapa rumusan pasal dari perda diskriminatif ini adalah perempuan jika keluar malam nanti bisa dipidana, ada jam-jam khusus gitu ya, jam malam. Lalu kemudian perempuan cara berpakaiannya juga akan diatur. Jika tidak sesuai dengan norma yang diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, maka akan kena pidana penjara. Jadi living law itu seperti ini. Nah, tim perumus juga mengatakan, mengagung-agungkan Bro, bahwa living law ini adalah pasal untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat. Sebetulnya tidak begitu. Karena kalau mau menghargai dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat, harusnya ruang hidup, ruang kelola masyarakat adat itu tidak diganggu menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini justru lahannya, hak ulayatnya malah dirampas. Nah, jadi tentu tidak tepat. Apalagi hukum adat itu tidak bisa langsung kita kategorisasikan di mana pidana, di mana yang perdata. Nah, tentu ini tidak tepat. Apalagi nanti living law yang ada di dalam RKUHP ini, dia akan ditegakkan bukan oleh tokoh adat teman-teman, tetapi oleh aparat penegak hukum, yakni menggunakan sistem hukum pidana. Siapa dia? Ada Pak Polisi, ada jaksa, ada hakim. Jadi sebetulnya living law ini justru malah mengecilkan hukum adat itu sendiri, bukan mengangkat harkat martabat masyarakat adat. Nah, kemudian yang akan mendiskriminasi perempuan itu ada pasal kohabitasi, ada pasal perzinahan, yang kita tahu dalam budaya masyarakat kita gitu ya, yang selalu salah tentunya jika dianggap dalam tanda kutip melanggar norma sosial adalah perempuan. Nanti akan banyak nih masyarakat melakukan persekusi terhadap masyarakat gitu ya, yang dianggap melanggar norma gitu ketika mereka berhubungan seksual di luar perkawinan atau ketika mereka hidup bersama. Nah, seharusnya DPR dan pemerintah memahami bahwa kenapa kemudian perkawinannya tidak tercatat gitu ya. Ada politik administrasi yang juga tidak mudah untuk bisa digapai oleh masyarakat miskin yang dipinggirkan. Jadi kalau mencatatkan perkawinan nggak mudah, Mas. Apalagi teman-teman kita perempuan yang terpaksa masuk di dalam sistem perkawinan yang siri atau tidak tercatat secara hukum kita di Indonesia. Mereka akan menjadi korban terhadap pasal ini. Iya.